Bab 9. Segera, Ye Chen datang ke kamar mandi dengan beberapa potong pakaian, melepas semua pakaian, menyalakan pancuran dan membasuh tubuhnya. Tetesan air menetes ke dadanya yang kokoh, dan di sepanjang otot dadanya, air itu mengalir melintasi perut 8 bungkus yang diukir oleh pisau, memantulkan kilau logam dalam cahaya. Saat napas perlahan naik dan turun, ada aura pembunuh yang tidak berani didekati orang. Faktanya, setelah Ye Chen diselamatkan 5 tahun yang lalu, dia pikir dia beruntung, tetapi dia tidak menyangka bahwa mimpi buruk baru saja dimulai. Orang tua itu tidak mengajarinya apapun pada awalnya, tetapi melemparkannya ke dalam sangkar besar. Di dalam kandang ada harimau raksasa yang sudah lapar selama 3 hari. 1 orang dan 1 harimau, hanya 1 yang bisa bertahan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam, dan tidak ada yang mengira bahwa seorang remaja laki-laki akan selamat dengan tangan kosong. Setelah itu, lelaki tua itu membawanya ke banyak tempat, dan Ye Chen selamat dengan kemarahan yang mengerikan di dalam hatinya. Dia tahu dia harus bertahan hidup dan dia ingin membalas dendam. Dia ingin menemukan semua orang yang berpartisipasi dalam pesta di Unhu Villa saat itu. Layar berputar, Ye Chen mematikan pancuran, dan hendak pergi mengambil pakaiannya, tetapi dari sudut matanya melihat sekilas keranjang di sudut. Di dalam keranjang ada kemeja dan sepasang stoking panjang. Bagian atas stoking adalah sepasang celana dalam merah muda. Luar biasa harum. Ini milik Sunny. Ye Chen bahkan dengan jelas melihat jejak cairan tak dikenal yang bersinar di tengah celana dalamnya. Tidak mungkin itu. Napas Ye Chen agak pendek. Selama bertahun-tahun, dia masih perawan. Sekarang dia melihat hal-hal pribadi seperti itu, bahkan jika dia mengendalikan pikirannya, dia tidak bisa melakukannya. Pada saat yang sama, Sunny di luar sedang bermain musik dan memotong buah. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, wajahnya sangat berubah, dan matanya penuh kepanikan. Dia biasanya membuang pakaian yang sudah diganti ke keranjang kamar mandi, dan kali ini tidak terkecuali. Tapi sekarang dia tidak sendirian di rumah. Dan Ye Chen. Lebih penting lagi, Ye Chen sedang mandi di dalam. Di dalam mobil hari ini, Ye Chen menyentuh pahanya, ditambah lelucon setelah kembali ke rumah, untuk beberapa alasan, tubuhnya sudah sedikit bereaksi. Jika dia melihat celana dalam itu, bagaimana dia bisa menjadi manusia? Sunny juga berhenti mendengarkan suara air di kamar mandi. Dia menduga Ye Chen sudah mencuci dan mengganti pakaiannya. Tanpa memikirkannya, dia meletakkan pisau buah di tangannya dan bergegas. Ye Chen, aku akan mengambil barang-barangnya. Sunny mendorong pintu kamar mandi dan hendak mengambil keranjang pakaian ketika tubuhnya menegang. Dia melihat Ye Chen, tetapi dia tidak mengenakan apapun, bahkan celana dalam. Benar-benar terlihat. Dia bahkan melirik ke bawah tanpa sadar, dan kepalanya menjadi kosong dalam sekejap. Begitu besar. Ye Chen juga sangat tidak berdaya, dia bahkan bertanya-tanya apakah Sunny sengaja membalas dendam. Apakah kamu akan keluar dan biarkan aku mengganti pakaianku? Ketika Sunny mendengar ini, wajahnya memerah, dan bahkan lehernya berdarah. Aku akan keluar. Menabrak. Pintu kamar mandi ditutup. Sunny langsung berlari ke kamar tidur, menutup pintu, berbaring di tempat tidur, dan menutupi wajahnya dengan bantal. Wajahnya sangat panas bahkan menyalakan AC tidak membantu. Aku tidak melihat apa-apa, tidak melihat apa-apa. Tetapi semakin dia berbicara, semakin banyak gambaran seperti itu muncul di benaknya. Dia menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh pria. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Sunny untuk pulih dan bergumam, orang ini terlihat sangat kurus. Kenapa dia memiliki sosok yang begitu bagus? Dan benda di bawahnya, begitu besar, sangat menakutkan. Malam ini, Sunny tidak keluar dari kamar, hanya membiarkan Ye Chen kembali ke kamar untuk beristirahat lebih awal. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya, dia hanya melihat cahaya, dan dia tidak menderita kerugian apapun. Kemudian, Ye Chen kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan menguncinya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa saat pintu ditutup, Ye Chen tampaknya menjadi orang yang berbeda. Di luar jendela sedang turun hujan ringan. Ye Chen memandang keluar jendela dengan dingin, hujan malam, membunuh malam. Keluarga Chen, apakah kamu siap? Jiang Cheng, area villa per nomor 1. Ini dibeli oleh keluarga Chen 10 tahun yang lalu. Ini mencakup area seluas lebih dari 10 hektar dan mengintegrasikan taman, kolam renang, dan liburan. Total investasi telah mencapai 1 miliar, yang sangat mewah. Tapi villa mewah seperti itu memiliki suasana yang aneh saat ini. Chen Zhenguo berjalan mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya pucat pasi dan suasana hatinya sangat mudah marah. Chen Feng, yang duduk di sofa di sebelahnya, tidak tahan lagi, dan berkata, "Ayah, jangan pergi, kamu akan linglung." Chen Zhenguo akhirnya berhenti dan datang langsung ke Chen Feng, retak. Dia menamparnya. Itu semua bajinganmu. Ming Lao terluka parah dan telah menjadi orang lumpuh. Tanpa Ming Lao, lelaki tua itu tidak ada di sini, keluarga Chen kita pasti akan mati.
Chen Feng tidak setuju dan berkata, "Ayah, kamu terlalu mengkhawatirkan dunia. Meskipun kakek tidak ada di Jiangcheng, dia masih hidup. Siapa yang berani menyelesaikan aku dengan keluarga Chen kita? Ming Tua sangat kuat, tapi dia bahkan bukan kentut di depan kakek." "Itu benar. Ayah, mengapa kita tidak pergi ke sana dan mengundang kakek keluar dari gunung secara langsung? Anak itu sangat gila, dia membuatmu berlutut, bagaimana kamu bisa menanggungnya?" Chen Sengguo berpikir keras, tinjunya mengepal. Dia marah. Dia bahkan sekarang hanya menutup matanya dan bayangan anak itu muncul. Dia benar-benar sedikit bingung, dia sepertinya tidak menyinggung anak ini, mengapa anak ini menatapnya seperti dendam berdarah. "Saya tidak tahu berapa lama." Chen Sengguo mengambil keputusan dan berkata, "Oke, besok, kita akan terbang ke Gunung Wei secara langsung. Saya ingin anak ini mati." Chen Feng sangat gembira, dan bahkan menggertakkan giginya dan berkata, "Ayah, aku akan memotong tangan dan kaki orang ini." "Sial, aku benar-benar mengira aku takut padanya. Dan Sanyi itu. Aku harus melakukannya, bunuh dia saat itu." "Ayah, mari kita mainkan wanita ini bersama. Aku benar-benar tidak dapat menemukan sosok yang lebih baik darinya di Jiangcheng. Pasti sangat keren." Mata Chen Sengguo menyipit, ketika dia pergi ke ruang perjamuan di sore hari, dia benar-benar memperhatikan wanita itu. Dengan sosok yang bagus, sangat bagus untuk dimainkan. Tepat ketika ayah dan anak dari keluarga Chen tenggelam dalam kegembiraan, suara dingin terdengar dari belakang mereka. "Wanita Chen-ku, kamu berani bergerak." Dalam sekejap, tawa itu berhenti tiba-tiba. Chen Sengguo dan Chen Feng sama-sama tercengang. Karena suara ini terlalu familiar bagi mereka. Iblis ada di sini. Bagaimana bisa? Ye Chen berjalan santai di depan mereka berdua, dan bahkan duduk di sofa di seberang mereka. Duduk ini langsung membuat Chen Sengguo dan Chen Feng tercengang. "Kamu, bagaimana kamu bisa masuk?" Ye Chen tidak menjawab, tetapi perlahan menyeduh secangkir teh dari set teh di depannya, dia mengendus teh di depan hidungnya, lalu menyesapnya. "Gunung Wei Dahong Pao, aku sudah lama tidak minum, itu tidak buruk." Semakin Ye Chen seperti ini, semakin takut keluarga Chen. Ini adalah ketakutan manusia akan hal yang tidak diketahui. Pada saat ini, kehidupan mereka berdua ada di tangan pemuda berusia 20-an. Bab 10. Chen Sengguo tidak tahan lagi, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Di siang hari aku sudah berlutut untukmu. Apa yang kamu inginkan dari kami?" Chen Feng juga tidak tahan dengan suasana tegang, dan langsung berlutut, "Saudara Ye, Tuan Ye. Saya mohon Anda melepaskan saya, masalah Sanyi baru saja diangkat oleh ayah saya, dan telah tidak ada hubungannya denganku. Kau lepaskan aku. Aku rela menjadi sapi dan kuda untukmu. Kamu." Chen Sengguo tidak menyangka bahwa pada saat ini, putra haramnya akan menjual dirinya sendiri secara langsung. Dia tahu bahwa akan sulit untuk bertahan hidup kali ini, jadi dia berdiri, memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata dengan keras, "Saya tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal, izinkan saya memberitahu Anda, ada orang di belakang keluarga Chen saya. Grandmaster. Jika Anda berani membunuh kami, murka Grandmaster, tetapi Anda bisa menanggungnya." "Grandmaster?" Ye Chen tersenyum, "Kamu seharusnya berbicara tentang Chen Yuanli yang meninggalkan keluarga Chenmu dan pergi ke gunung untuk berlatih 10 tahun yang lalu." Ketika Chen Sengguo mendengar kenalan pihak lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam. "Saya tahu Anda adalah seorang prajurit kuno, dan saya juga tahu bahwa Anda prajurit kuno memiliki aturan. Jika Anda membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, Anda tidak akan melakukannya. Hanya menghadapi kemarahan seorang master, kamu juga akan dikejar oleh organisasi itu? Bunuh kami, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan?" "Oh, benarkah?" Ye Chen mengangkat kepalanya dengan senyum di sudut mulutnya. Tiba-tiba, Ye Chen bergerak. Panah udara putih mengembun langsung di telapak tangannya, dan panah udara membawa semburan angin dan langsung menuju Chen Feng yang hendak melarikan diri. Engah! Sebuah panah menembus tenggorokan. Chen Feng jatuh ke tanah, dan darah secara bertahap menodai seluruh aula. "Sekarang, apakah kamu pikir aku, Ye Chen, berani membunuh seseorang?" Suara dingin Ye Chen bergema di seluruh villa. Wajah Chen Sengguo pucat, dia melirik putranya yang sudah meninggal, dan dia tahu bahwa kali ini, Chen Sengguo tidak bisa lepas dari kematiannya. Dia bersandar di sofa dan duduk, tampak seperti remaja tua. "Saya tahu saya akan mati, tetapi saya harap Anda dapat memberi saya alasan mengapa Anda ingin membunuh keluarga Chen saya. Kami tidak memiliki keluhan." Ye Chen tertawa, dan tertawa sangat keras. Dia berdiri dan datang ke Chen Sengguo langkah demi langkah. Dia menatap Chen Sengguo dengan merendahkan. Kemudian, suara Ye Chen sepertinya datang dari 9 surga yang luas. "Yang baik tanpa ketidakadilan dan tanpa dendam. Aku bertanya padamu, Chen Sengguo. Apakah kamu ingat perjamuan di Unu Villa 5 tahun lalu? Aku akan bertanya lagi padamu, Chen Sengguo, apakah kamu ingat pasangan keluarga Ye yang meninggal 5 tahun lalu?
Aku bertanya padamu di akhir, Chen Zhenguo, apakah kamu ingat mulut jahatmu saat itu? Suara Ye Chen meledak di telinga Chen Zhenguo seperti guntur yang menggelegar. Chen Zhenguo tercengang. Tentu saja dia ingat semuanya. Pertemuan di Unuvilla 5 tahun lalu adalah mimpi buruk bagi banyak keluarga di Jiangcheng. Mereka ada di sana untuk menyaksikan kehancuran sebuah keluarga. Mereka juga telah terselubung dalam bayang-bayang orang modal itu. Antara berbalik tangan, menghancurkan keluarga. Ini terlalu menakutkan. Tiba-tiba, Chen Zhenguo memikirkan sesuatu, mengangkat kepalanya, pupil matanya melebar, menunjuk ke arah Ye Chen dan berseru, kamu adalah sampah keluarga Ye Chen yang jatuh ke sungai. Bagaimana mungkin? Apakah kamu tidak mati? Tidak ada yang tahu gelombang badai seperti apa yang ada di hati Chen Zhenguo saat ini. Sampah keluarga itu benar-benar hidup kembali. Dia bahkan kembali ke Jiangcheng dengan basis kultivasi yang menakutkan. Dia datang untuk membalas dendam. Jiangcheng akan berubah. Dia bahkan dapat melihat bahwa tidak akan lama lagi keluarga besar dan kecil di Jiangcheng akan dihancurkan. Ye Chen membungkuk, mendekati telinga Chen Zhenguo, dan berkata dengan lembut, sebelum kamu mati, aku akan memberitahumu rahasia lain. Sebenarnya, aku bukan prajurit kuno yang kamu panggil aku sama sekali, saya seorang kultivator. Di matamu, mungkin para pejuang kuno adalah surga Cina. Tetapi Anda tidak tahu bahwa di mata para praktisi, Tiongkok ini dan bahkan seluruh bumi sekecil debu. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan yang mengerikan, bahkan jika ada master seni bela diri yang berdiri di belakang Anda. Bahkan jika itu adalah sekte yang berdiri. Aku, Ye Chen, akan dipotong dengan satu pedang. Mulai hari ini, aku, Ye Chen, adalah surga Tiongkok. Kata-kata itu jatuh, dan seluruh tubuh Ye Chen digulung dengan roh jahat yang kuat. Yang menyesakkan melekat di seluruh tubuh, dengan semburan merah darah. Dalam sekejap, lengannya tampak berubah menjadi naga darah, langsung menusuk dada Chen Zhenguo. Keluarga Chen, hancurkan. Pada saat yang sama, puncak Gunung Wui. Seorang lelaki tua dalam jubah tahu dengan gaya abadi sedang duduk bersila. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda pasti akan menemukan bahwa lelaki tua itu tampaknya melayang, dan ada formasi gosip di bawahnya. Orang tua berjubah tahu adalah orang tua dari keluarga Chen Yuanli, keluarga Chen di Jiangcheng, dan bahkan keluarga Chen di Provinsi Jiangnan, yang semuanya ia dirikan. Ketika 1000 layar habis, lelaki tua itu memilih untuk pensiun dari arena dan berkonsentrasi pada kultivasinya, yang berlangsung selama 10 tahun. Pada saat ini, energi spiritual langit dan bumi di Gunung Wui terus mengalir ke arah Dantian Chen Yuanli, dan tingkat kultivasinya juga meningkat. Seolah ingin menerobos. Pada saat yang paling kritis ini, tiba-tiba, angin bertiup. Orang tua itu membuka matanya, jatuh, dan meludahkan seteguk darah. Aura langit dan bumi di seluruh tubuhnya juga menghilang, dan bahkan formasi gosip di bawahnya menghilang. Beberapa detik kemudian, sebuah suara tua bergema di seluruh Gunung Wui. Siapa itu? Siapa itu? Berani membunuh orang Jiangchengku. Hancurkan yayasan 10 tahunku. Aku, Chen Yuanli, bersumpah kepada Tian Dao bahwa aku akan menemukanmu secara langsung. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Hancurkan jiwamu. Diam sepanjang malam. Ye Chen bangun lebih awal dalam latihan. Dia ingin berlatih sebentar, tetapi energi spiritual Huaxia terlalu tipis, dan terlalu berbeda dari tempat itu. Saat ini, tidak mungkin baginya untuk melanjutkan kultivasinya. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk memperbaiki beberapa ramuan obat. Ye Chen membuka tas kanvas yang dibawanya, dan hanya ada 2 barang di dalamnya. Foto kusut dan batu hitam. Foto itu diambil kembali ke rumah Ye setelah diselamatkan tahun itu, sedangkan batu hitam itu adalah hadiah dari ayahnya pada hari ulang tahunnya yang ke-11. Dikatakan sebagai pusaka keluarga yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Ye. Saat itu, Ye Chen mencibir, bagaimana mungkin ada batu pecah sebagai pusaka keluarga. Dia melemparkan batu itu ke bawah tempat tidur sesuka hati, dan dia tidak memikirkan batu itu sampai ayahnya mengalami kecelakaan, dan dia menyimpannya di sisinya sejak saat itu. Dalam seminggu lagi, itu akan menjadi hari kematian ibu dan ayah. Lalu pergi ke Gunung Tiandang untuk melihat mereka. Tepat ketika Ye Chen hendak memasukkan batu ke dalam tas kanvas, tiba-tiba, dari sudut cahayanya, dia melihat sebaris kata-kata kecil di atas batu. Selama bertahun-tahun, dia hampir mengabaikannya. Ye Chen mendekatkan batu itu dan melihat beberapa baris karakter tradisional, meskipun tidak jelas, mereka secara kasar dapat memahaminya. Sepertinya itu semacam batu, darah yang menetes atau semacamnya. Apakah kamu ingin menjatuhkan darah untuk mengenali Tuhan? Tidak banyak yang bisa dikatakan, Ye Chen memaksa setetes darah untuk menetes langsung ke batu hitam, dan dalam sekejap, aliran informasi yang kuat menembus ke dalam pikiran Ye Chen. Kepalanya hampir pecah. Bahkan jika dia seorang kultivator, dia tidak tahan. Rumput, apa-apaan ini? Ye Chen meraung dan pingsan.